Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la habla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya. Setiap harinya wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikan kepada orang lain yang kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu pada jendelanya, pada jendela rumahnya, untuk siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut. Setiap hari ada orang yang sudah bungkuk datang dan mengambil roti itu, tapi bukannya mengucapkan terima kasih, malah orang yang bungkuk ini setiap kali mengambil roti, dia berkata dengan perkataan yang menyayat hati. Kira-kira perkataannya demikian: perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Begitulah setiap hari ketika dia mendapatkan roti, ucapan yang dia ucapkan. Hal ini berlangsung terus-menerus, hari demi hari. Pria bungkuk itu selalu datang mengambil roti dan mengucapkan dengan perkataan yang serupa: perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Wanita itu lama-kelamaan menjadi kesal. Bukannya berterima kasih gumamnya, malah mengucapkan sesuatu yang membuat jengkel. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari apa yang dilakukan oleh orang bungkuk itu senantiasa diulang. Lama-kelamaan si wanita pembuat roti itu berpikir, apa maksudnya? Tiba-tiba satu hari si wanita ini punya keinginan dalam pikirannya, bagaimana kalau roti yang dia buat itu diberikan racun sehingga si bungkuk ini, orang yang bungkuk ini tidak mengganggu lagi dalam kehidupannya, pikirnya. Tapi ketika hendak dia lakukan itu, dia ketika meletakkan di atas jendela rotinya, tiba-tiba tangannya bergetar. Hatinya tidak kuasa untuk menolak hal itu. Dalam hatinya mengatakan, apa yang aku baru hendak laksanakan? Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak habis pikir dia dengan angan-angannya untuk menghabisi si orang bungkuk ini. Akhirnya dia membatalkan niatnya, tidak jadi kemudian memberikan racun kepada roti itu, sehingga roti itu dibuangnya, dibakarnya, digantinya dengan roti yang biasa dia siapkan untuk orang yang mau mengambil rotinya itu. Dan memang tidak beberapa lama kemudian si orang bungkuk itu datang kembali mengambil roti seperti biasanya dengan ucapan yang sama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, si wanita ini sebenarnya punya seorang putra yang dia itu merantau jauh daripada tempat tinggalnya, dan tidak ada kabar berbulan-bulan dari anaknya yang merantau jauh tersebut. Tidak tahu di mana keberadaannya. Pada malam hari itu, tiba-tiba rumah si wanita ini diketuk pintunya. Kemudian setelah dia membuka pintunya, dia kaget bertemu dengan anaknya yang dalam keadaan lemah, kurus, seolah-olah kemudian kurang makan. Si anak kemudian memberitahukan kepada ibunya terkait dengan kondisinya, bahwa dia mendapatkan keajaiban di mana dia dalam keadaan kelaparan dan hampir mati. Tiba-tiba ada datang seorang pengemis yang bungkuk. Dia kemudian memberikan roti dengan ungkapan, hari ini ku berikan makanan ini kepadamu, yang harusnya ini menjadi makananku yang aku dapatkan dari seorang wanita, tapi hari ini ku berikan kepadamu karena kamu lebih membutuhkannya untuk kehidupanmu. Kemudian wajah si ibu seketika memucat, bersandar dia di tembok,
Dia teringat akan roti yang beracun yang hampir dia berikan kepada orang bungkuk itu tadi pagi. Andai saja dia memberikan kepada orang bungkuk itu roti yang beracun, maka tentu yang jadi korbannya adalah anaknya sendiri. Maka disitulah dia ingat apa yang senantiasa dikatakan oleh orang bungkuk tadi, yang selalu mengatakan perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, sedangkan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Hal ini senada dengan apa yang ada dalam firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita bisa berbuat baik kepada siapapun, dan itu menjadi kewajiban kita sekalian sebagai seorang yang beragama. Tidak mandang agamanya apa dalam berbuat kebaikan, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik jika ingin diperlakukan baik pula. Buah perbuatan baik seringkali tidak hanya berupa pahala bagi kita, bahkan bisa jadi buah dari perbuatan baik itu adalah akan kembali dengan balasan yang begitu banyaknya, begitu beragamnya, dan begitu hal yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Karena kebaikan sejatinya adalah terus berkembang, dan kebaikan akan menjadi milik bagi siapapun yang melakukan, dan balasan kebaikan itu tentu adalah sesuatu kebaikan pula yang bentuknya, kadarnya, wujudnya mungkin dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kita berikan kepada orang lain, yang tentu saja menjadi kebutuhan kita, yang itu dapat menyelamatkan kita tidak hanya bagi kehidupan kita dunia, tapi juga di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.